Salam saudara, kita memasuki ABAM episode 904. Saya dengan Pak Pendeta Dr. Andris akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Ya Pak, kita mulai. Baik Pak, dari wanita usia 30 tahun bertanya, saya seorang wanita berusia 30 tahun yang belum menikah dan tinggal di desa kecil di Sumatera Utara. Om, saya ingin bertanya, satu, apakah Tuhan dapat menghukum manusia dengan cara tidak memberikan jalan yang mudah dalam menghadapi masalah? Manusia yang benar itu manusia yang fokusnya langit baru, bumi baru. Jadi Tuhan itu mengarahkan manusia ke langit baru, bumi baru. Jadi kalau orang memiliki pengertian yang benar tentang apa tujuan hidup ini, yaitu menjadi anak Tuhan yang berkenan supaya layak menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, itu masalah itu bukan jadi masalah lagi. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi itu cara Tuhan mendisiplin kita dan mengarahkan kita ke langit baru, bumi baru. Tidak ada penghukuman lagi. Apapun kesulitan tidak boleh dipandang sebagai hukuman, tapi sebagai berkat abadi yang menggiring kita ke langit baru, bumi baru. Ya, Pak. Tahu ya? Jelas ya? Oke, yuk. Yang kedua, apakah Tuhan bisa membenci manusia? Tuhan itu kasih, tidak membenci. Tapi jika kasihnya ditolak, maka orang itu akan binasa, terpisah dari Allah. Jadi terpisah dari Allah itu bukan karena Allah membenci, karena Allah adil. Ya, Pak. Oke, teruskan. Om tetap semangat dalam menjalankan monoteisme meskipun banyak yang menganggap Om sesat. Namun masih banyak yang mendoakan Om dan menjadi kesaksian hidup bahwa ajaran Om tidak sesat melalui tingkah laku sehari-hari kami, baik dalam ucapan, tindakan maupun cara menghadapi masalah. Ini menjadi jawaban bahwa ajaran Om tidak sesat meskipun kami sering merasa terasing karena meyakini ajaran Om. Saya secara pribadi sejak kecil hobi membaca Alkitab hingga dewasa. Tetapi banyak hal yang membingungkan tentang Tritunggal yang tidak pernah saya temui dalam Alkitab. Ketika saya bertanya kepada orang tua dan hamba-hamba Tuhan, saya dianggap aneh. Namun setelah mengetahui kebenaran ini melalui khotbah-khotbah Om, saya memahaminya. Khotbah-khotbah Om dan Pak Winyotanto benar-benar telah mengubah hidup saya, membuat saya lebih fokus berjuang melawan kesenangan masa muda dan menggantikannya dengan memikirkan apa yang menyenangkan Tuhan, serta mengetahui tujuan saya di dunia ini untuk kerajaan Tuhan. Dalam 3 tahun terakhir, sejak saya mengetahui ajaran Om, saya hobi membaca berulang-ulang buku-buku Om seperti membaca novel. Ternyata buku-buku yang Om tulis dari tahun ke tahun mengalami perubahan yang semakin berisi kebenaran. Saya yakin bahwa ajaran Om berisi kebenaran sejati, bukan menentang ajaran yang sudah melekat secara turun-temurun, tetapi selalu kembali ke Alkitab sebagai sumber yang benar, bukan dari pikiran manusia. Om semoga tetap sehat, saya sangat ingin bertemu langsung dengan Om di dunia nyata. Meskipun mungkin tidak bisa jumpa di LB3, saya sangat menghargai ajaran dan kasih sayang Om. I love you in Jesus Christ. Wow. Bapak di surga memberkati kita semua. Wah. Ini menyenangkan ya. Kamu seumur anak-anak saya ya. Iya Pak, nih 30 tahun. Tolong kirim buku saya ke ini. Kirim buku saya ke wanita ini. Nanti Ingrid telepon siapa dia ini. Apa yang bisa kita bantu. Siapa tahu dia bisa S2 misalnya. Ya. Mungkin dia bisa S2. Jadi keluarga kita ya. Ini teruji. Kalau begini teruji. Kalimat yang bagus tuh waktu walaupun kami dibully atau diasingkan karena mengikuti Jadi pasti dia dikenali orang sekitarnya, dia pro kita. Dianggap sesat. Dianggap sesat itu bukan berarti sesat ya. Iya Pak. Kasihan orang-orang itu. Nggak belajar. Bilang menuduh orang sesat. Ya kasihan. Ini tolong ini dihubungi. Siapa tahu kita bisa menjadikan dia seorang ini. Perwira tinggi kerajaan surga. Nak, kamu hebat nak. Kamu akan menjadi bagian hidup kami. Oke. Masih saja orang
masih saja ada orang yang diberkati di ujung loh. Iya, Pak. Di Sumatera Panulu Utara di ujung loh. Betul, Pak. Ini lumayan berpendidikan saya kira dengan bahasa itu. Oke, jangan lupa ya. Oke, dihubungi ya. Oke, terus. Selanjutnya wanita 39 tahun, sudah menikah, memiliki 3 anak dari Mamasa, Sulawesi Barat. Shalom Pak Eras, saya tidak akan bertanya Pak. Saya hanya ingin meminta bantuan Bapak. Jika Bapak berkenan membantu anak-anak murid saya dengan mengirimkan Alkitab yang dilengkapi dengan PL dan PB. Saat ini saya sedang menjalani PKL di salah satu sekolah negeri tingkat SMK di Mamasa, Sulawesi Barat. Sekedar informasi bahwa saya adalah mahasiswa program studi Sistem Informasi yang sedang dalam masa PKL. Selama masa PKL ini, saya mengajar agama Kristen di SMK negeri. Saya diberi kesempatan untuk mengajar 9 kelas setiap minggunya, yaitu kelas 10 dan kelas 11. Mereka adalah remaja yang sangat membutuhkan firman Tuhan. Hanya dengan berdoa, mereka masih canggung, jarang membaca firman, dan menganggap ibadah seolah-olah sekolah yang bisa dilewatkan kapan saja. Saya merasa terbeban untuk menginjili anak-anak murid saya, bukan hanya mengajar agama sesuai dengan kurikulum sekolah. Di sekolah ini, saya menerapkan GCA, Gerakan Cinta Alkitab, di mana saya mewajibkan anak-anak murid saya untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Namun masalahnya adalah sebagian besar dari mereka tidak memiliki Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di setiap mata pelajaran agama, saya mewajibkan mereka membawa Alkitab, tetapi hanya beberapa orang yang membawanya, dengan alasan bahwa mereka tidak memiliki atau Alkitab di rumah hanya satu. Mereka juga berargumen bahwa mereka sudah memiliki Alkitab di handphone. Namun saya menetapkan aturan untuk membawa Alkitab fisik, sehingga saya dapat lebih mudah mengontrol apakah mereka membaca setiap hari atau tidak. Setiap pasal yang sudah dibaca harus diberi tanda stabilo, dan jika ada ayat-ayat dalam pasal itu yang tidak mereka mengerti, saya menganggap bahwa Alkitabnya tidak dibaca. Sekali lagi Pak, saya mohon Bapak Eras bisa membantu anak-anak murid saya dengan mengirimkan Alkitab. Kami sangat membutuhkan Alkitab dan saya berharap Bapak dapat memahami beban yang saya tanggung. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ini Mamasa ya? Mamasa Pak, Sulawesi Coba Barat. nanti ke toko buku Immanuel, Pak John Sauta, ya, pesan nama beliau, dikirim ya, lewat Papa Laut, Pak Michael kali. Ya. Abang ini mesti punya tim yang tangguh untuk begini, ya. Kalau sampai ada orang mau baca Alkitab, lalu kita nggak kirim Alkitab, itu dosa kita besar loh. Tolong ke toko buku Immanuel, Jalan apa itu? Proklamasi. Nomor berapa itu? Ya. Toko buku Immanuel, Jalan Proklamasi yang menyediakan buku-buku rohani dan Alkitab dan alat-alat untuk ibadah. Perjamuan kayak Kudus. apa? Perjamuan Kudus. Perjamuan Kudus, kolektan, mimbar ya. Dan pengelola toko buku Immanuel seorang yang mengasihi Tuhan. Kita harus mendukung toko buku Immanuel yang tidak komersial tapi betul-betul pelayanan di bidang pengadaan alat-alat liturgi dan buku-buku rohani. Termasuk Alkitab ya, bisa dihubungi. Beliau pasti menyediakan kalau ada yang mau beli Alkitab. Oke, teruskan. Selanjutnya wanita 46 tahun, menikah, memiliki 3 anak dari Malang. Tunggu sebentar. Ini kayaknya pribadi deh banyak nih. Ini pribadi nih. Perlu pelayan pribadi nih. Ya Pak. Kalau pribadi ini maksudnya begini ya. Artinya tidak terlalu berguna untuk orang lain. Kasus yang sangat khusus, pribadi ya. Oke, yuk teruskan berikutnya. Berikutnya, pria 40 tahun menikah, 1 anak dari Palembang. Iya. Shalom, update saja, sudah kurang lebih 1 minggu, saya sudah kembali merasakan hadirat Tuhan ketika melakukan saat teduh dan ibadah pada ibadah minggu kemarin, tanggal 21. Ketika pujian Goodness of God, saya menangis cukup terseduh-seduh di sebelah kedua orang tua saya di tengah.
Padahal biasanya saya akan malu. Puji Tuhan ada pribadi yang memberitahu saya karena saya mengaku ke sesama saya, Abam, bahwa saya sudah dilepaskan. Mungkin akan lebih baik jika ada timing yang tepat. Saya mungkin akan mempertimbangkan untuk meminta ampun langsung kepada orang yang bersangkutan. Apakah penjelasan saya ini benar? Benarkah pribadi ini Roh Kudus? Karena saya pernah mendengarkan khotbah ketika kita minta ampun kepada Tuhan, maka dosa kita diampuni. Dan ketika kita mengaku serta meminta ampun ke sesama kita, maka kita akan dilepaskan dari dosa. Sebentar. Jadi kalau you punya dosa, minta ampun kepada Tuhan, dosamu sudah selesai. Adapun dengan orang itu tuh masalah lain. Kalau Anda bisa minta maaf, itu bagus. Tetapi tidak harus. Kenapa? Kadang orang tidak bisa diajak bersahabat. Ya cukup, ya sudah gitu. Kalau nanti Tuhan beri kesempatan, temui. Tapi kalau maksa harus ketemu, bisa berdampak negatif. Tahu maksudnya ya, kalau kita konflik, tidak harus kita datang minta maaf, tidak selalu. Karena kalau tidak siap malah nanti jadi konflik baru. Atau dia memperpanjang konfliknya. Dari jauh saja Anda minta ampun dan janganlah ulangi perbuatan salah itu. Terus. Ketika saya saat teduh saat ini, saya posisi duduk. Dan ketika saya menyilangkan kedua kaki, kedua kaki, pribadi tersebut menegur saya untuk lebih sopan. Benarkah ini Roh Kudus? Bisa. Kalau kita duduk tidak sopan, Roh Kudus sering berkata, tidak begitu. Saya juga mengalami. Terus. Jika benar, terkadang dia juga yang memberitahu saya saat bertemu orang dengan karakter buruknya. Misalnya, pertama, ketika melihat beberapa orang introvert, langsung muncul di pikiran saya. Asalnya kesombongan, ingin disapa duluan. Bisa saja itu dari Roh Kudus, bisa juga dari kecerdasan kita bergaul. Ketemu A, ketemu B, ketemu C, kita punya kecerdasan. Oke. Kedua, ketika melihat anak saya umur hampir 3 tahun agak cengeng, pribadi tersebut memberitahu karena terlalu dimanja oleh istri, pengasuh, dan mertua. Karena keluarga istri dari kecil atau lahir memang berkecukupan, jadi dibawa ke pengasuhan anak sekarang. Lumayan berbeda dengan saya waktu kecil. Tetapi saya tidak diminta menghakimi istri saya, namun tetap menunggu waktu yang tepat sembari terus memberikan teladan diri saya yang baik. Ya, kalau ini Roh Kudus. Roh Kudus memberikan nasihat semacam ini. Ya. Terus. Dan saya juga diminta jangan menimpali kehendak istri atas anak, hanya cukup memberi masukan saja. Ya, oke. Misalnya biasakan jangan pakai pampers terus, ajarkan harus bisa pipis sendiri. Nggak apa-apa kalau masih ngompol di celana, repot-repot sedikit, tetapi nanti kalau udah bisa lebih cepat kan lebih baik. Nah ini cara-cara dia men-treat istri ya, bahasanya begitu. Ya. Terus? Tidur kamu ya istri mesti diperbaiki, biar anak tidak tidur larut malam dan bangun sampai di atas jam 9 pagi. Ini nasihat artinya bahasanya halus kepada istri. Terus? Lalu sampai saat itu masih sulit, tapi perlahan saya lihat ada progres, terutama di istri. Apakah ini juga suara Roh Kudus? Ya, Roh Kudus bicara seperti ini. Ya, kalau saya nilai tadi ini positif. Roh Kudus yang bicara. Terus? Ketika doa pagi ini saya diingatkan, rencananya hari ini kami mau beribadah di gereja X. Tapi diberitahu dia, biar istri bisa mendengar firman juga, ada baiknya ke gereja Z. Karena saat itu pengasuh anak saya kelihatannya belum sehat dan tidak bisa menjaga anak saya di sekolah minggu. Sedangkan di gereja Z ada ruang khusus untuk orang tua dan anak. Tetapi jika di gereja X harus pisah. Apakah itu hikmat atau Roh Kudus? Atau Roh Kudus dan hikmat adalah satu kesatuan? Seringkali suara-suara seperti ini di kepala saya. Hampir di setiap yang saya lihat sering sekali muncul. Terima kasih, God bless. Jadi Roh Kudus akan memimpin kita sampai akhirnya kita memiliki kecerdasan sendiri yang seperti Roh Kudus ajarkan. Ya, jadi yang tadi saya dikemukakan itu memang benar Roh Kudus dan akan menuntun kita untuk menjadi makin sempurna, makin cerdas. Oke, teruskan.
Selanjutnya pria 20 tahun dari Jakarta. Oh, ini kayaknya soal monoteisme ini. Oh ya, Pak Etos. Kepada saudara ini ya. Natur manusia, lalu dia minta buku ya. Oh ya, Pak. Tolong ini saudara ini dikirim ya. Mungkin ini bukan rahasia ya, namanya Alek. Alek masih muda ya. Alek, nanti kamu akan dikirimi buku Omeras dan pertanyaan kamu akan dijawab di menjawab Trinitarian, menjawab Trinitas. Itu ya, Pak. Menjawab Trinitas Menjawab ya. Trinitas. Daerah di sini. Oke. Teruskan yuk. Oke, selanjutnya wanita 59 tahun sudah menikah dari Kalimantan Barat. Saya ada 3 saudara wanita semua. Saya anak kedua dan saya dari agama Katolik. Saya menikah dengan suami seorang Protestan. Kemudian saya ikut agama suami. Yang saya mau tanyakan, dulu waktu suami masih kerja, keluarganya banyak ke rumah saya. Tiap bulan ada yang datang pinjam uang. Terus jika ada keluarga yang sakit, juga saya urus. Bahkan yang melahirkan pun saya urus. Dipinjami uang juga. Banyaklah. Tapi sekarang setelah suami tidak bekerja, semua keluarga jauh. Dan saya juga urus orang tua sakit. Kakak sama adik saya tidak suka dan malah menjelekan saya ke sepupu. Hanya gara-gara sepupu saya posting mama saya sakit di rumah saya. Mereka tersinggung, dikira saya yang suruh posting. Padahal saya sudah larang. Sekarang orang tua saya, mama, ada di kampung tempat adik. Dan malah katanya kalau orang tua saya meninggal jangan datang. Menurut Pak Pendeta Erastus, apa yang saya lakukan? Terima kasih, saya sudah lama menonton acara Pak Erastus. Oke. Di mana itu? Kalimantan Barat, Pak. Kalimantan Barat. Itu sudah biasa. Waktu kita ada uang, orang rame-rame datang. Setelah kita dipandang kurang, orang tidak datang. Udah biasa. Ya, jangan dipikirkan. Soal mengenai orang menyalahkan Anda, padahal Anda tidak menjadi penyebab postingan itu, diam saja. Itu sudah sering kami alami. Diam itu powerful. Diam itu powerful, berkuasa. Diam itu tajam. Diam itu emas, ya. Jadi diam saja. Nggak apa-apa, nggak problem. Lalu mereka benci dengan tanpa alasan sampai nanti kalau mama meninggal nggak usah datang. Kamu diam saja tapi datang. Jangan tidak datang kalau orang tua meninggal. Tetaplah ikut Truth ID, doa bersama kami. Tuhan akan memberikan hikmat dan marifat. Menambahkan kecerdasan rohani untuk menjalani hidup ini sesuai kehendak Allah. Dan ingat, Anda sudah cukup umur ya. 59, Pak. 59. Bersiap-siap kita pulang ke surga bersama. Amin. Teruskan. Selanjutnya nih no name, Pak. NN ya. Ya. Shalom Bapak Pendeta Erastus, maaf mengganggu waktu Bapak. Pak, saya mau tanya tentang teman saya yang beragama Islam, umurnya 40 tahun, suami Cindo, masuk Islam berusia 44 tahun. Dan anak laki-laki ada 2, umur 13 dan 3,5 tahun. Sudah menikah selama 15 tahun. Dari awal menikah suami sudah selingkuh, sepertinya dengan perempuan malam dan narkoba. Tapi suaminya anak orang kaya, jadinya seperti dimanjakan orang tua. Usaha suami sering gagal dan suaminya tidak bekerja lagi. Istrinya dari dulu bekerja dan semenjak lahir anak kedua dia bekerja freelance salon. Menurut cerita, teman ingin bercerai karena suami malas bekerja dan sangat tidak peduli dengan anak. Katanya sudah coba bertahan selama 15 tahun, tapi sekarang sudah mau menyerah. Hanya tunggu penjualan rumah. Pak Erastus, mohon maaf saya hanya mendengar dari cerita istrinya. Saya tidak tahu kejadian sebenarnya seperti apa. Tapi saya melihat ke anaknya, saya kasihan ke anaknya. Saya sangat sedih melihat anaknya. Bagaimana caranya saya menolong teman saya agar tidak bercerai? Tapi kalau tidak bercerai, takut mental anaknya terganggu. Maaf Pak Pendeta. Saya merasa kepo dan ikut campur urusan rumah tangga orang lain. Terima kasih banyak Pak Pendeta Erastus. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga semuanya. Amin. Kalau memang Tuhan memberikan Anda
kalau memang Anda diberi Tuhan tugas untuk memberkati keluarga ini, ya Anda dampingi istri ini. Tapi saya tidak tahu Anda pria atau wanita. NN Iya, soalnya. NN. Betul, Pak. Kalau Anda pria, agak mesti dihindarkan, lalu mencari seorang pendamping wanita untuk wanita ini. Ya, ini tidak bisa saya jelaskan ya, karena keadaannya kompleks. Kita tidak tahu isi secara penuh dan utuh kasus ini. Tapi yang saya bisa usulkan, Anda minta hikmat Roh Kudus. Bagaimana bisa menanggulangi keadaan ini. Itu saja. Ya, Pak. Supaya kita tidak salah menjawab, ya. Oke, saya kira itu saja. Roh Kudus memimpin Anda untuk menanggulangi. Oke, teruskan. Selanjutnya pria 42 tahun sudah menikah, memiliki 3 orang anak dari Banyuwangi. Shalom Pak Eras, saya salah seorang pengasup suara kebenaran dari Banyuwangi. Saya hanya mengusulkan terkait penggunaan Allah Israel. Memang benar adanya bahwa Yahweh adalah sesembahan kita yang monoteisme, yang dikenalkan oleh bangsa Israel, dan secara lebih tegas dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Namun demikian, dengan adanya konflik Israel-Palestina yang menjadi isu global, tampaknya hal ini dapat menimbulkan masalah. Terutama bagi saudara-saudara kita yang salah memahami keberadaan Israel zaman dahulu dan kurung kerajaan dan Israel zaman sekarang republik. Saya mengusulkan agar penggunaan istilah Allah Israel bisa diganti menjadi Allah Yakub. Karena hal ini akan terasa lebih bijak. Dengan kita menggunakan istilah Allah Israel, maka nampaknya kita mendukung mereka. Karena dasar berpikir dan kesimpulannya adalah bagaimana mungkin menyembah Allahnya, tapi tidak mendukungnya. Demikian usulan saya Pak Eras, kiranya dipertimbangkan. Terima kasih ya. Ini usulan yang baik. Untuk kesekian kali orang mengusulkan ini. Saya sempat tidak menggunakan nama Allah Israel waktu orang mengusulkan pertama dulu. Mulai kurang. Tapi dalam pergumulan doa, saya merasa sudah saatnya diproklamirkan. Karena di luar Allah Israel itu penipuan. Ya. Allah Israel ini kan Allah Abraham, yang juga diyakini oleh agama besar di dunia, bukan hanya Kristen. Sebenarnya dimaksudkan Allah yang Maha Esa itu kan Allahnya Abraham. Iya kan? Sama sebenarnya. Di luar Allah Abraham itu kepalsuan. Nah, masalahnya bagaimana jalur menemukan Allah yang benar ini. Jadi ada agama di dunia ini juga meyakini Allah yang esa. Yaitu Allahnya Abraham atau Ibrahim. Yang diyakini bapaknya Ismail. Jadi Allah yang benar itu memang dia, nggak ada Allah yang lain. Di luar dia itu pemalsuan. Palsu, bukan Allah yang benar. Masalahnya lewat jalur mana menemukan Allah ini. Harus sudah saatnya diproklamirkan. Bahwa jalurnya harus melalui Abraham, Ishak, Yakub, Israel, Yesus. Sebab waktu kita menyebut Allah Israel, sebenarnya itu kita sedang memperkenalkan Yesus. Alkitab mengatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Memang bisa menimbulkan kontra ya, orang-orang yang tidak mengenal kekristenan. Jadi seakan-akan kita pro Israel. Hari ini kita tidak pro Israel, juga tidak pro siapa-siapa. Kita berbelas kasihan. Kalau saya jalan-jalan ke Israel, saya melihat orang-orang Palestina itu kasihan. Kalau ditanya, where you come from, sir? I came from Indonesia. I'm Indonesian. Dia bilang, Indonesia my friend. Yes, you are my friend also. Jadi kalau jual sesuatu gitu, kan nggak boleh masuk bus. Barangnya yang saya bawa, saya jualan di bus. Karena saya jualan, jadi jemaat beli. Udah gitu muncul lagi temennya, minta tolong juga. Waduh, capek deh. Tapi kasihan. Kita kasihan. Perang Gaza ini, kalau kita lihat pedih hati kita.
Ya. Tapi kita kan tidak bisa mencegah. Karena Hamas juga membantai orang Israel dengan sejumlah 1.200. Sekarang Israel ganti membantai sudah 25.000. Wah, ini kacau. Nah, Allah Israel yang saya sebut tidak bisa dihindari. Menurut saya, Allah mengendaki untuk saya ucapkan. Saya pribadi tidak ingin mengucapkan. Tapi sudah saatnya untuk memperkenalkan Allah yang benar, Allahnya Abraham atau Allahnya Ibrahim melalui jalur Israel ini. Nah, ada kalimat sini. Bagi saudara kita yang salah memahami keberadaan Israel zaman sekarang, zaman dulu kerajaan dan Israel zaman sekarang republik, ya. Israel sekarang Israel modern, bukan Israel yang masih zaman kerajaan, tetapi Israel tetap Israel. Ya, Pak. Ditinjau dari Abraham, mereka kekasih Tuhan. Dan itu akan dibuktikan sampai akhir zaman. Jika orang tanya siapa Allah yang benar, Allahnya Israel. Kalau ditinjau dari salib, mereka itu musuhnya Allah. Israel itu kekasih Allah, juga musuhnya Allah. Mereka yang menyalibkan Yesus, Tuhan kita. Ya, Pak. Nah, fakta-fakta ini harus kita pahami, ya. Boleh sekali-kali kita mengatakan Allahnya Yakub atau Allahnya Abraham. Tapi di Alkitab Allah sering memperkenalkan diri, aku Allah Israel. Oke. Saya kira itu cukup, ya. Ya, Pak. Teruskan. Selanjutnya, wanita 33 tahun sudah menikah dari Sumatera Utara. Shalom Pak Eras, saya mau bertanya Pak terkait dengan pertanyaan saya di Abam, episode 887. Bapak menjawab kalau saya tidak usah membayar hutang judi suami saya lagi karena dapat merusak rumah tangga dan suami saya. Terus apa yang harus saya perbuat, Pak? Saya sudah berkomitmen untuk hidup kudus dan suci, tetapi berat sekali. Ditambah perilaku suami saya yang jahat, suka menipu. Perilaku suami saya yang jahat. Ya, suka menipu, culas mulutnya, yang selalu berdusta dan tidak menghormati siapapun. Dia juga sudah memakai obat-obat terlarang. Saya malu dengan perilaku suami saya. Saya sudah melayani di gereja, tapi tahun ini saya memutuskan untuk berhenti dulu karena saya merasa belum menjadi berkat dan saya ingin memperbaiki rumah tangga saya serta mendidik anak-anak saya. Tindakan apa yang harus saya lakukan, Pak? Mohon pencerahannya. Terima kasih sekiranya. Mestinya melayani Tuhan tidak boleh berhenti. Iya. Yang tidak menjadi berkat bukan kamu, suamimu. Jadi jangan berhenti. Nggak lama kok, suamimu pasti akan dihentikan Tuhan. Dan kamu siap ya kalau suamimu dihentikan Tuhan dengan cara Tuhan. Ya, jangan membayar utang suami karena judi. Apapun yang terjadi, jangan lakukan. Kalau suami melakukan KDRT, beritahu ini melanggar hukum. Dilakukan lagi, kamu mesti berani laporkan ke pendeta. Pendeta tegur. Pendeta nggak mau didengar, kamu lapor polisi. Oke? Oke, sampai di sini episode 904. Kita akan bertemu di episode 905. Tuhan berkati.